Ya. Jadi 1 minggu sebelum Paskah, nah, diawali namanya Pekan Kudus. Mulai dari Sabtu Lazarus, lalu Minggu Palma, ya, lalu Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Kudus atau Jumat Agung, ya, Sabtu Kudus, dan Paskah. Nah, kalau di gereja Barat atau di Protestan, Katolik gitu, terutama Katolik itu kalau Rabu Kudus disebut Rabu Abu, ya kan? Terus Kamisnya Kamis Putih. Nah, kalau di gereja Timur atau di Ortodoks itu bukan Rabu Abu tapi Rabu Kudus, memperingati Yesus diurapi oleh perempuan, ya, seorang wanita, sehingga nanti ada urapan minyak hari Rabu, ya. Nah, kalau di Katolik itu Rabu Abu, ya, abu itu diolesin di ininya. Itu mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari debu, dari abu, dan akan kembali kepada abu atau tanah. Nah, ini mengingatkan akan kematian. Ya, itu kalau di gereja ritus Latin atau gereja Barat, atau ritus Bizantin, ritus Timur, itu minyak justru memperingati Yesus itu diurapi oleh seorang perempuan, ya, minyak narwastu itu. Nah itu nanti yang diolesin, ya, kita. Nah, itulah Rabu Kudus. Itunya kalau di gereja Timur. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan bukan abu yang dipakai tapi minyak. Nah, minyak itu simbol dari pemulihan. Seperti masih ingat cerita orang yang dirampok ini, ya, lalu ditolong oleh orang Samaria, kan? Lalu dia dikasih minyak oles, ya, untuk menyembuhkan. Nah, ini mengajarkan kita bahwa pemulihan, ya, atau purification, sanctification, pengudusan. Pengudusan itu artinya apa? Pemulihan dari kodrat kita yang sudah rusak karena dosa, terus dipulihkan menjadi sejalan dan serupa dengan Kristus. Nah, kita butuh minyak, kita butuh rahmat atau anugerah dari Kristus. Ya, makanya kalau kita berdoa tuh Kyrie eleison me, Tuhan belas kasianilah aku. Itu artinya apa? Tuhan minyakilah aku, Tuhan sembuhkanlah aku, ya, Tuhan urapilah aku. Nah, itu minyak. Seperti Yesus diurapi minyak, itu mengajarkan bahwa minyak itu mengurapi kita untuk mempersiapkan kita menghadapi kematian dan kebangkitan kita. Yesus diurapi itu untuk penghormatan atau persiapan dia menghadapi apa? Penderitaan, penyalipannya, dan kebangkitannya. Nah, begitu juga kita butuh minyak, kita butuh rahmat Roh Kudus dalam kita menjalankan apa? Kematian dan kebangkitan. Ya, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tidak ada kematian kalau tidak ada penderitaan. Ya kan? Kemarin kita belajar Filipi pasal 3, kan? Menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus dalam kematiannya. Bersekutu dalam penderitaannya. Ya kan? Nah, jadi menjadi sama seperti Kristus dalam penderitaan, dalam kematian, dan baru ada kebangkitan, ada kemenangan. Berarti tidak ada kemenangan kalau tidak ada penderitaan. Nah, waktu kita menjalani penderitaan, jalan salib di Taman Getsemani itu kita butuh minyak, kan? Nah,
Artinya kita nggak berjalan sendiri, kita bersama dengan rahmat Roh Kudus, anugerah tadi, ya, kasih karunia dari Allah, dari Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan minyak. Nah, inilah yang kita butuhkan sebetulnya. Ya, memang kalau di gereja barat kan menekankan kematian. Ya, kita akan mati nih, jadi debu, jadi abu. Tapi kita juga harus ingat bahwa menghadapi kematian fisik ya, maksudnya kematian jasmani ini, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk apa? Menyembuhkan, ya, mematikan, menderita segala keberdosaan kita. Ya, ibarat manusia jatuh dalam dosa adalah ibarat orang yang kita tuh seperti gelas yang cantik gitu ya, di hadapan Tuhan. Tapi karena jatuh dalam dosa, gelas itu jatuh. Akhirnya gelas itu apa? Retak, pecah. Ya, tapi gelas yang retak dapat saja tetap gelas namanya. Masalahnya adalah gelasnya jadi retak. Oke. Nah, untuk menyambungkannya kembali, potongan-potongan gelas yang pecah itu kita butuh lem, ya kan? Benar nggak? Kita butuh lem kaca itu supaya jadi utuh. Nah, lem itulah yang tadi saya sebut minyak tadi, untuk menyembuhkan gelas yang retak itu. Ya, nah gelas yang retak itulah kita yang akhirnya disambung kembali, diperbaiki kembali, menjadi gelas yang baru. Gitu, kira-kira ilustrasinya ya. Nah, minyak itulah seperti lem kaca tadi untuk menyatukan kita lagi. Oke, nah itu persiapan menjelang sampai Paskah. Jadi mulai dari ada apa namanya ya, kita butuh minyak, terus Yesus menderita, terus dia disalib, terus dia bangkit. Nah, sama seperti kita menjadi serupa dalam penderitaannya. Berarti kita butuh minyak itu dalam penderitaan, terus mematikan kematian yang perlu menyalibkan daging, memikul salib dan menyalibkan diri, lalu kita mengalami kebangkitan. Jadi paskahnya Yesus 2000 tahun yang lalu itu kita alami yang namanya paskah secara spiritual. Ya, nah paskah spiritual kita itu apa? Mulai dari baptisan, kita menyatu dalam kematian dan kebangkitannya, itulah paskah kita, paskah pribadi kita. Oke, nah sampai nanti Tuhan datang yang kali kedua membangkitkan tubuh kita ini. Ya, kita menyatu dengan Dia. Nah, kita harus tahu waktu kita merayakan Paskah, Jumat Agung, itu meaningnya apa buat saya, buat kamu? Tidak lain adalah penyembuhan kamu, penyembuhan kita. Ya. Nah, kita lihat sekarang dulu ya. Ini. Nah, dalam Pekan Kudus, puncaknya itu adalah kebangkitan Kristus atau Paskah. Sebelumnya Pekan Kudus itu dimulai dari yang namanya Sabtu Lazarus. Ya, nah, Sabtu Lazarus itu memperingati tentang Lazarus yang bangkit dari kematian. Nah, ini sebetulnya Yesus sudah ya memberikan, kalau di film itu ada introduction ya kan, ada pendahuluan. Nah, ini pendahuluan kebangkitannya. Ya, nah ini ikon Minggu Palma, ya, kelihatan ya. Oke, kita baca Yohanes 12 sampai 19.
Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, biarlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Oke, nah kita lihat sebelum peristiwa Minggu Palma, hari Sabtu itu Yesus ada di Betania. Ya, minggunya dia masuk ke Yerusalem. Maka kayak ada, kalau kita baca Yohanes 12 itu, ada menyambut dia dengan mengambil daun-daun palem itu, ya, atau daun-daun palma itu. Banyak orang menyaksikan kebangkitan Lazarus oleh Yesus di Betania. Dan kemudian mereka memberi kesaksian tentang peristiwa itu kepada banyak orang di Yerusalem. Yesus membuat mujizat, dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya. Nah, kalian nanti bisa baca dalam Yohanes 11 ya, ceritanya itu di ayat 1 sampai 44. Gereja memperingati sebagai Sabtu Lazarus atau kebangkitan Lazarus sehari sebelum perayaan Yesus memasuki Yerusalem pada hari Minggu. 1 minggu sebelum perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus. Dua perayaan ini saling berkaitan. Kebangkitan Lazarus adalah mujizat besar terakhir yang dilakukan Yesus sebelum kebangkitannya pada hari Paskah. Kebangkitan Lazarus adalah bayangan dari kebangkitan Yesus. Oke, ini adalah bayangan dari Paskah itu. Seperti transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, Matius 17 ayat 1-13. Ini dimaksudkan untuk memperkuat iman para murid bahwa mereka mungkin dapat menanggung penderitaan yang akan datang dan kematian Yesus. Demikianlah mujizat kebangkitan Lazarus dimaksudkan untuk para murid sebagai satu demonstrasi yang tidak terbantahkan akan kuasa dan kemenangan Kristus atas kematian. Ya. Nah, jadi diawali dengan kebangkitan Lazarus. Ini apa? Ini untuk menguatkan para murid bahwa akan ada kebangkitan, akan ada satu demonstrasi tentang kuasa kemenangan Kristus akan maut. Sekali lagi Kristus mencoba untuk memperkuat iman para muridnya sebelum penderitaannya, sehingga mereka dapat percaya bahwa ia akan bangkit dari kubur, seperti yang dilakukan Lazarus. Ya, namun Yesus tidak berhasil meskipun dia telah menubuatkan kebangkitannya. Tidak berhasil dalam pengertian ya, waktu Yesus sedang ditangkap, disalib, para murid itu semua ketakutan. Ya, termasuk yang menyangkal adalah Petrus sendiri. Ya. Nah, ini ikon kebangkitan Lazarus. Ini ada Maria dan Marta. Ini dia sudah di kain kafan karena sudah mati selama 4 hari ya. Ini para muridnya. Kita lihat lagi. Peristiwa kebangkitan Lazarus ini membuat banyak orang datang ke Yerusalem, ya, menyongsong Yesus, ya, dan menyambut dia dengan penuh sukacita. Karena ini siapa ini manusia ini ya, yang bisa menyembuhkan orang mati? Lalu mereka mengambil daun-daun palem atau daun-daun palma ya, Yohanes 12:13, dan menghamparkan pakaian mereka di jalan. Matius 21:8 sambil berseru, Hosana, Hosana ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus disambut dengan luar biasa dan gemparlah seluruh Yerusalem. Matius 21:10 ya. Yesus menunggangi seekor keledai muda. Nah, ini menunjukkan dia adalah Raja Israel yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, misalnya dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai 26.
kemudian kitab Zakaria ya ayat 9 sampai pasal 9 ayat 9 sampai 10. Nah, ini penggenapan dari nubuat Zakaria juga. Namun sebetulnya apa yang mereka harapkan dari seorang raja Israel bukanlah raja politik ya, sementara melainkan raja yang kerajaannya kekal selamanya, mencakup seluruh penjuru dunia seperti nubuat Nabi Zakaria. Nah, sementara orang-orang di Yerusalem yang berseru Hosana Hosana itu ini adalah raja Israel, raja politik gitu. Padahal raja politik tidak akan bisa menubuatkan raja Mazmur dan Zakaria ini karena mereka menubuatkan raja yang kerajaannya kekal. Ya. Orang-orang membawa daun palem melambai-lambai, tetapi ini adalah sambutan yang diberikan orang kepada pemimpin militer besar Yudas Makebeus. Ya, masih ingat cerita kalau dalam kitab Makabe itu juga ada bagaimana dia menaklukkan Suria ya, dan mengambil alih Yerusalem. Dalam satu Makabe itu juga sama ya. Jadi ini daun palem itu ini simbol apa? Simbol sukacita, kemenangan atas peperangan gitu. Maka disambut dengan daun palem. Nah, apakah Yesus itu sebetulnya disambut seperti pemimpin militer Yudas Makabeus itu? Apakah seperti itu? Ya. Jadi kayak orang-orang Yerusalem itu flashback lagi ya. 300 tahun yang lalu Yudas Makabeus itu merayakan kemenangannya. Kerumunan menyatakan harapannya bahwa dia akan menjadi raja mereka. Mereka menyambut dia sebagai orang yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya. Mereka mencari seorang raja, Daud, sang penakluk. Tetapi tanggapan Yesus adalah tanpa kata-kata. Tadi kalau kita baca ya, dia nggak ngomong. Dia justru mengambil binatang yang rendah hati, seekor keledai muda, bukan kuda, tapi keledai. Naik ke Yerusalem untuk memenuhi nubuat Zakaria, ya, bahwa seorang raja yang rendah hatinya akan ditikam dan dibunuh, akan datang dengan menunggang keledai muda. Ini justru raja yang rendah hati, bukan menaiki kuda yang gagah perkasa, tapi itu seekor keledai yang muda, yang kecil. Gitu. Ini raja yang rendah hati. Ya, Yesus sebagai raja Israel adalah raja yang humble, rendah hati. Ya, tanggapan keledai muda adalah kegenapan dari nubuat Nabi Zakaria pasal 9, 9, 10 ya. Keledai muda di sini adalah simbol kerendahan hati sang raja yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kenapa Yesus memilih seekor keledai muda? Ini dia jawabannya. Ini adalah raja Israel yang rendah hati, ya, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kebangkitan Lazarus dan Yesus memasuki Yerusalem, ini adalah tadi saya bilangnya awal pekan kudus atau minggu sengsara Kristus, ya, yang puncaknya nanti pada hari penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Nah, ada simbol atau ikon ini ya, kamu lihat di sini ada lalu ada anak kecil di sini ya, yang menyambut dengan daun-daun palem dan juga ada pakaian ya, yang dihempaskan di jalan, lalu ada anak yang manjat pohon palem ini. Lalu ini ada kumpulan orang-orang Farisi ya, atau orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yerusalem, oke. Ada juga orang-orang yang sebagian orang-orang itu yang menyambut dia Hosana Hosana gitu ya. Ini juga ada anak kecil. Nah, Yesus menunggang seekor keledai muda ini, dia memandang ke arah muridnya dengan wajah yang bukan bersukacita justru, tapi apa? Bersedih. Nanti kalau kalian baca mulai dari Matius pasal 3 ya, Matius pasal 22, ini kita bisa lihat bagaimana Yesus itu
menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Oke. Nah, kita lihat anak-anak di situ ya, daun palung dan pakaian. Di dalam ikon dilukiskan bahwa mereka yang memotong daun palung melambaikan daun-daun itu dan menghamparkan pakaian mereka di jalan adalah anak-anak kecil, bukan orang dewasa. Nah, kenapa ikon itu menggambarkannya sebagai anak kecil ya di sini ya? Ini anak-anak kecil ya, bukan orang dewasa, gitu. Nah, ini ada maknanya, ya. Yesus pernah mengajarkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Markus 10 ayat 15. Jadi anak kecil ini adalah satu simbol mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Nah, kemudian daun palem ini tadi saya katakan simbol sukacita. Ya, ini untuk menyambut orang-orang yang berpangkat tinggi seperti jenderal perang atau raja ya. Daun ini berfungsi sebagai simbol keberanian atau satu tindakan heroik. Ya. Makanya dipakai daun palem. Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan daun palem. Karena mereka mengatakan inilah raja Israel, hosana hosana tadi. Oke, nah demikian orang berkumpul di gerbang kota untuk menyambut Tuhan, menunggang keledai sebagai penabur maut. Kita lihat lagi, sebagian besar ikon menggambarkan juru selamat mengendarai ke samping. Jadi kamu lihat di sini dia kayak dia duduknya menyamping gitu ya. Oke, atau tadi ikon satu lagi, ya. Nah, kepalanya sedikit diputar ke arah para rasul yang berjalan di belakangnya atau Yerusalem, tangan kanannya memberkati atau menunjuk ke kerumunan atau kota. Nah, seorang penulis membayangkan apa yang pasti dipikirkan Yesus ketika ia pergi ke Yerusalem. Yesus nampak sepenuhnya berkonsentrasi pada sesuatu yang lain. Ya kan, dia tidak melihat kerumunan orang yang berteriak itu, hosana hosana itu. Dia pun nggak melambai ya kan. Biasanya kalau ditepukin kan biasanya gini-gini kan. Nah, dia justru lihat ke arah para muridnya. Oke, dia melihat melampaui semua kebisingan dan gerakan menuju apa yang ada di depannya. Dia tahu ada pengkhianatan nanti dari muridnya sendiri ya kan. Ada penyiksaan, ada penyalipan dan kematian yang menyakitkan. Jadi kalau kita lihat wajahnya Kristus ini seperti dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia dan orang-orang ini yang pada awalnya berteriak-teriak hosana, tapi mereka juga nanti yang menyalibkan Kristus. Ya, nah ini orang-orang seperti makanya di dalam ikon ini digambarkan Yesus itu melihat ke samping atau ke belakang. Dia nggak tangannya memberkati kota Yerusalem, ini tangannya, ya kelihatan ya. Tangannya memberkati kota Yerusalem, tapi dia pandangannya adalah ke belakang. Yesus ini mau menguatkan para muridnya. Ya, sebentar kamu akan melihat gurumu disakiti, dipukul, disiksa, gitu ya. Nah, ini ikonnya tadi ya. Kita lanjutkan, matanya tidak fokus melihat apa yang bisa dilihat oleh siapapun di sekitarnya, dahinya yang tinggi mencerminkan pengetahuan tentang hal-hal yang jauh melampaui pemahaman siapapun. Jadi dahinya menunjukkan dia tahu bahkan apa yang dia hadapi di Yerusalem. Ada kemurungan tetapi juga kedamaian. Ada wawasan tentang kekerasan hati manusia, tetapi juga kasih yang luar biasa. Ada kesadaran yang mendalam tentang penderitaan, tetapi juga tekad yang kuat untuk melakukan kehendak Allah. Di atas segalanya ada cinta yang tak berkesudahan, dalam dan jauh, yang lahir dari keintiman yang tak terpatahkan dengan Allah dan menjangkau semuanya. Nah, kalau kita lihat wajah Yesus di sini, ada kedamaian,
tapi ada kesedihan. Ya, nah, ini gimana ya, menggambarkan wajah yang meratap, tapi bukan meratap karena dosa, bukan karena dia berdosa, meratap tapi karena memang dia mengasihi jiwa-jiwa. Ya, ada kedamaian, ada sukacita. Nah, kira-kira gini gambarnya ya. Kalau saya perbesar ya. Kita lihat ikon wajahnya Kristus ini. Ya. Ini anak kecil. Yang ini. Ya. Yang di pohon mungkin kamu ya. Anak kecil yang menyambut kerajaan surga ya. Oke, tangan kanannya memberkati kota, tapi wajahnya melihat ke arah para murid. Lalu dia duduk mengendarai dari samping. Ya, nah ini makna simbolisnya adalah dia menangisi kota ini sebetulnya. Kayak kalau kalian baca nanti di Matius 22, Matius 23 itu ya. Tapi dia melihat ke para murid dengan penuh kedamaian. Ini kayak ada satu kesan apa ya? Kalau kalian di sini ada satu kesan yang mendalam bahwa dia ingin menguatkan para muridnya. Tapi dia sendiri juga tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ya, dia tidak melambai tangannya atau dia membanggakan dirinya karena dipuji sebagai Hosana Israel yang maha tinggi. Ya, kan orang-orang itu berseru apa? Hosana, Hosana, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Oke, nah dia tidak memperhatikan itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat penghamparan pakaian ini juga menyimbolkan atribut dari seorang raja yang diurapi. Ya, dalam 2 Raja-Raja 9:13, karena juru selamat adalah yang diurapi atau Mesias, yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18:36. Maka pakaian dibagikan di hadapannya adalah oleh anak-anak, bukan oleh orang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak yang menyambut dia sebagai raja yang diurapi, yaitu Kristus, adalah mereka lah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini untuk menggenapi apa sesuai dengan Markus 10:15 ya, bahwa anak kecil ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab yang datang ini adalah raja kerajaan surga, kerajaan Allah, bukan raja dunia. Makanya ada simbol penghamparan pakaian. Ya, ini artinya pakaian yang dipakai dalam raja yang diurapi ini. Nah, secara spiritual tentu pakaian ini cerita tentang untuk menyambut Kristus, ya kita harus melepaskan pakaian lama. Sama seperti di ikon ini ya, pakaian dilepaskan, nih dihamparkan. Oke? Nah, sama kita harus melepaskan pakaian lama kita, seperti anak kecil tadi, untuk menyambut Kristus, lalu mengenakan pakaian yang baru. Galatia 3. Melepas pakaian lama adalah menangkap manusia lama. Jadi pakaian itu identik kemanusiaan kita. Mengenakan pakaian Kristus yaitu manusia baru. Pakaian Kristus yang kita kenakan mewajibkan kita untuk menanggalkan dia. Kita menanggalkan pakaian lama atau manusia lama kita yang penuh dosa, ikut menderita seperti dia menderita, berjuang sampai akhir hidup, menyerahkan nyawa kita di atas kayu salib seperti dia menyerahkan nyawa di atas kayu salib. 1 Yohanes 3:16. Sebab itu perintah Yesus jelas kepada pengikutnya, apa itu? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya, maka di dalam ikon ini kesengsaraan Kristus ini justru disambut oleh anak-anak kecil. Ini artinya apa? Tuhan mengajak kita untuk jadi seperti anak-anak kecil. Ngapain? Melepaskan pakaian lama, mengenakan pakaian baru. Nah, melepaskan pakaian lama, mengenakan pakaian yang baru itu artinya kita menjadi manusia yang baru. Ya, manusia yang baru berarti manusia lamanya itu benar-benar ditanggalkan, disalibkan. Oke?
Itu dia. Nah, jelas kalau kita baca misalnya 1 Yohanes 3 ayat 16 ataupun dalam Kolose 1 ayat 24, itu jelas bahwa kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus, menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang seperti anak-anak tadi. Ya, hanya anak-anak demikian yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun di tengah perjuangan kita ada daun-daun palem yang anak-anak Allah pegang. Nah, kan kamu lihat di ikon ini, anak-anak itu bukan hanya melepaskan pakaian, tapi juga apa? Memegang daun palem. Bahkan ada ikon yang melukiskan ada yang manjat daun palem untuk mengambil daunnya. Ini menunjukkan antusias menyambut Kristus. Ya. Nah, ada anak-anak kecil nih yang memegang daun palem. Ini artinya apa? Ini melepaskan pakaian, ikut menderita, tapi juga memegang kemenangan, sukacita. Jadi waktu kita ikut Yesus, itu adalah apa seperti Rasul Paulus. Kita bersukacita di dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena dengan penderitaan itulah kita akan mengalami kemenangan. Nah, ini adalah simbol kemenangan dan sukacita bahwa Kristus telah menang atas penderitaan dosa, iblis, dan maut sekalipun. Nah, kita pun akan ikut menang atas dosa, iblis, dan maut. Nah, ketika kita mengikuti Kristus yang menang ini, kita pun akan ikut menang seperti Kristus. Palem yang kita pegang setiap hari yang mengingatkan akan kemenangan Raja kita. Sebab itu Yesus juga mengajarkan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebabku yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Matius 11, 28, 30. Jadi kalau kita lihat di sini, tokoh sentralnya Kristus yang disambut dengan daun palem, kita diajak untuk melepaskan pakaian dan memegang daun palem. Artinya memang berpartisipasi. Ya, kekristenan itu berarti apa? Kita berpartisipasi dengan Kristus. Oke, kalau kamu nggak ikut berpartisipasi, kamu ketinggalan. Oke, participation. Ya, ada kontras antara anak-anak dan orang dewasa. Hierotheos mengatakan bahwa fakta yang paling bertentangan adalah bahwa anak-anak menyanyikan pujian bagi Kristus sebagai Tuhan, sementara orang-orang dewasa, di sini imam atau orang-orang dewasa, orang-orang dalam kerumunan itu justru nanti menghujat. Ya, Kiril dari Alexandria mengatakan, pengamat dia mengatakan begini ya, anak-anak mengenali Tuhan ciptaan secara alami, sementara orang tua mereka atau bapak mereka terbukti tidak berterima kasih. Anak-anak menyanyikan pujian sebagai pujiannya ya, hosana hosana, menyanyikan hosana, ayah mereka atau bapak mereka berteriak salibkan dia. Yang muda dan bodoh dibuat bijaksana, tapi yang kelihatan tua, dewasa, bijak diputarkan. Anak-anak melemparkan pakaian mereka agar Kristus dapat lewat, sementara ayah mereka membagi atau membuang pakaian Kristus. Anak-anak menyambut Kristus dengan daun palem, ayah mereka datang dengan pedang. Anak-anak memberkati, sementara ayah mereka menghujat. Anak-anak sebagai domba menerima gembala, tetapi ayah mereka seperti domba. Nah, rasnya, ya. Sekarang kita lihat hosana, kata hosana ini ya. Kata hosana kan dipakai tadi ya. Ini dalam bahasa Ibrani artinya apa? Selamatkan aku. Ya, selamatkan aku berdoa artinya.
Oke. Nah, kata ini berasal dari Mazmur 118, 25 sampai 27. Jadi Yesus masuk di Yerusalem ini terus diteriakin Hosana. Ini menggunakan Mazmur 118. Ini adalah nyanyian pujian yang dipersembahkan kepada Allah dan diartikan sebagai selamatkanlah kami. Ya. Di tempat itu menunjukkan bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya ditawarkan di bumi tetapi juga oleh ketinggian dari para malaikat di surga. Ya. Kata diberkati, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, itu memperingatkan bahwa Yesus datang dalam nama Tuhan. Nah, ini artinya menunjukkan kekudusan bahwa Kristus berasal dari Allah dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Demikian juga kata berkat digunakan untuk menunjukkan kemuliaan dan ucapan syukur kita dalam Mazmur, berkatilah Tuhan, hai jiwaku dan semua yang ada dalam diriku, berkatilah nama yang kudus. Jadi kata diberkati itu menunjukkan Yesus datang dalam nama Tuhan, atau dia memang datang atau dia berasal dari Allah. Ya. Nah, kemudian selain itu kata diberkati ini juga mengungkapkan makna yang lain, ya, makna kristologis. Artinya sini Hosana di tempat yang maha tinggi itu menunjukkan bahwa keilahian dia. Ya. Lalu diberkatilah datang dalam nama Tuhan itu menunjukkan kedatangan Mesias, ya, yang sekarang memasuki Yerusalem dengan sedikit kesedihan. Oke, kemudian kita lihat pohon. Ini kan ada pohon ya di sini ya. Ini ikon koptik ya namanya. Dalam gereja ini ada pohon, terus ada anak kecil yang manjat ya. Nah, pohon ini memiliki arti ganda. Yang pertama adalah mengatakan cabang dari pohon palem ini ya. Ini menunjukkan bahwa seorang anak ditahan pohon yang patah. Oke. Ini menunjukkan bahwa ada palem-palem yang diambil dari pohon itu gitu. Lalu yang kedua adalah ini melambangkan pohon salib yang akan dipakai nanti untuk menyalibkan. Jadi pohon melambangkan satu sisi itu daun-daun palem itu diambil, tapi sisi lain itu menunjukkan salib. Ya. Salah satu nyanyian gereja untuk pelayanan palem mengatakan dia yang duduk di atas tahta kerubim demi kita duduk di atas seekor keledai. Ya, dia datang ke dalam penderitaan secara sukarela. Hari ini dia mendengar anak-anak berseru Hosana. Oke, terakhir ini siapa dia? Pelajaran Injil yang dibaca dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11, kemudian 15 ayat 17. Ini berbicara tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Ya. Pada Minggu Palem. Dan ketika ia datang ke Yerusalem, seisi kota bertanya, siapakah orang ini? Siapa dia? Ya. Ini adalah satu pertanyaan diajukan Pilatus kan ketika Yesus berdiri di depan. Itu adalah pertanyaan yang sama ditanyakan Saulus ketika dia pertama kali bertemu Yesus di jalan menuju Damaskus ketika dia berseru, siapakah engkau Tuhan? Siapa kamu? Tapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Lalu imam besar itu bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Ya, dalam Markus 14, 61 sampai 62. Dua kali dalam pelayanan Kristus, suara Allah Bapa terdengar dari surga memberitahu kita siapa Yesus ini. Pada saat pembaptisan, Kristus, ya, suara Bapa juga berkata dari surga, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Banyak orang mendengarnya dan itu dicatat untuk diketahui dalam sejarah. Kemudian transfigurasi kan juga mengatakan inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Nah, suatu hari Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, sudah sekian lama bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakan engkau bahwa aku di Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka dikatakan Hosana, Hosana, diberkati datang di dalam nama Tuhan. Ya. Jadi inilah siapa Yesus itu, Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati dalam pribadi yang sama. Juru selamat kita satu-satunya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi pertanyaan yang sangat penting adalah siapakah Yesus bagimu? Apakah dia anak Allah bagi kita? Apakah dia juru selamat untuk kita? Apakah dia jalan untuk kita? Apakah dia kebenaran untukmu? Apakah dia hidup bagimu? Atau apakah dia pintu bagimu? Nah, dia adalah Yesus yang datang naik ke Yerusalem dari jiwamu dan milikku setiap minggu malam. Dia datang untuk membangun takhta di mana dia dapat memerintah dan membuat kerajaan Allah menjadi nyata di dalam diri kita masing-masing. Gereja memberi kita daun palem. Kita menggunakan ini atau kita merayakan ini, mengakui bahwa Yesuslah Raja, ya, dan Tuhan pribadi kita. Daun palem yang kita pegang, yang kita sambut, itu menunjukkan kita adalah anak kecil tadi yang menyambut kerajaan surga atau Kristus. Tetapi yang kita sambut itu siapa? Siapa yang kita sambut? Yesus apa? Yesus siapa? Kalau pertanyaan lebih tepat. Siapa dia bagi kamu? Ya, dan ini jangan buru-buru dijawab. Kita menjawabnya dalam satu pergumulan seumur hidup kita. Ya, mungkin kita tahu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Kristus Mesias. Gitu. Tapi apakah jawaban itu sungguh lahir dari hatimu? Jangan-jangan itu cuma lahir waktu kamu belajar di tempat ini. Tapi apakah betul itu lahir dari hatimu? Ya kan? Sehingga apa artinya kita belajar? Atau misalnya kalian mendengarkan ini. Artinya, ya saya membaca ini jadi saya tahu tentang Kristus. Tapi siapa dia? Nah, ini pertanyaan lebih dalam lagi. Kalau kamu tahu tentang dia, apakah itu cukup? Ya, sama seperti kayak kita belajar teologi. Teologi itu artinya apa sih? Teologi artinya apa? Kita belajar tentang Allah. Lalu kamu buka Alkitab, kamu baca buku-buku teologi, ya kan? Kamu datang sekolah di tempat ini, belajar tentang Allah. Tapi pertanyaannya adalah, siapa Allah itu bagi kamu? Mungkin kamu bisa menjelaskan, Allah itu gini, menurut buku yang saya baca, atau menurut dosen ini, dosen itu, atau menurut teolog A, teolog B, dan sebagainya. Tapi kalau orang bertanya, siapa Allah, siapa Yesus itu bagimu? Nah, ini artinya apa? Kita belajar teologi itu nggak cukup berbicara tentang Allah. Speak about God. Jadi kamu harus juga mengalami siapa dia. Berarti kamu perlu tahu, kamu perlu berbicara kepada dia. Bukan hanya berbicara tentang Allah, tapi berbicara kepada Allah. Beda kan? Ya, berbicara tentang Allah, saya bisa ambil dari berbagai macam. Dari Google bisa, dari buku, bisa dari macam-macam. Tapi kalau berbicara kepada Allah, bisa. Lewat buku saja bisa. Hah? Kalau kamu mau bicara kepada Allah, kamu mesti gimana? Hah? Iya. Sama misalnya, saya bisa bicara tentang kalian tanpa saya harus bertemu kalian. Saya tinggal tanya aja. Atau saya mau bicara tentang si Rizka.
Saya cari aja di Facebook, di Google, oh ini Sutriska, kayak gini orangnya. Kira-kira, oh tampangnya gini, beratnya sekian. Ya kan? Cukup cari di mana? Di Google, di Facebook, di mana, kan gitu. Saya tahu tentang Sutriska. Tapi pertanyaan saya kenal Sutriska nggak? Kalau saya tahu tentang Sutriska, otomatis membuat saya kenal Sutriska. Atau Sutriska kenal saya nggak? Enggak. Karena nggak pernah ketemu. Ya kan? Tapi kalau saya bilang, saya mau tahu dan mau bertemu dengan Sutriska. Saya nggak mau hanya mau tahu tentang Sutriska, tapi saya mau tahu mengenal Sutriska. Berarti saya mesti gimana? Berbicara tentang Sutriska atau berbicara kepada Sutriska? Nah, berarti saya harus ketemu dengan Sutriska nih. Ajak ngopi bareng, kan? Misalnya gitu. Oke, ngobrol berdua, ya kan? Nah, itu teologi. Itu artinya kita belajar tentang teologi. Ya, jadi nggak cukup kita belajar tentang Allah, tapi kamu harus berbicara kepada Allah. Nah, pertanyaan adalah, Allah itu kan sesuatu yang sangat misterius, ya kan? Misteri, bukan misterius, misteri. Artinya Allah itu roh, kita nggak pernah lihat wujudnya itu kayak gimana. Lalu bagaimana kita mau berbicara kepada Allah yang kita sendiri nggak pernah lihat? Nah, Allah yang kita nggak bisa pahami itu, ya sekarang dia memberikan gambarnya. Sama lah, saya nggak pernah ketemu sama Sutriska, tapi saya lihat gambarnya, jadi seolah-olah saya tahu tentang dia. Oh, Sutriska modelnya gini, wajahnya bulat, misalnya gitu, ya kan? Terus rambutnya panjang. Karena apa? Saya punya fotonya kan, saya punya gambarnya. Jadi, nah, sehingga waktu saya ketemu dengan Sutriska, saya nggak kaget lagi. Oh, ini Sutriska. Karena saya udah punya gambarnya kan gitu. Oke. Nah, gambarnya Allah itu akhirnya diberikan kita. Siapa gambar Allah itu? Siapa gambar Allah itu? Yang tadi kalau kita bilang di sini dalam Yohanes 14 tadi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini artinya apa? Kristus sebagai gambar dari Bapa. Jadi kalau kita lihat gambar itu, atau sama kayak tadi saya lihat fotonya Sutriska, sama saya lihat Sutriska itu modelnya kayak gini. Nah, saya kalau lihat gambar Allah, yaitu Kristus, oh berarti Allah itu seperti itu. Jadi, nah waktu saya ketemu dan mau berbicara kepada Sutriska, oh saya sudah tahu Sutriska itu modelnya gini, bukan kayak Yemima gitu, bukan kayak Margareta, gitu. Tapi ya seperti itu. Nah, kita belajar teologi itu seperti itu, lewat Kristus, lewat gambar Allah, kita berbicara kepada Allah. Oh Allah itu seperti ini. Nah, misalnya hari ini kita belajar nih tentang Kristus yang rendah hati. Berarti Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Kristus yang mengasihi, berarti Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Kristus yang mati, menderita dan bangkit, berarti Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Kenapa? Karena kita lihat dari Kristus. Jadi apa yang Kristus kerjakan, itulah yang kita lihat. Allah itu seperti itu, lewat Kristus. Nah, jadi apa teologi? Nah, kalian belajar ini kan, ada satu buku nanti kan kita mau diskusi ya, yang judulnya apa? Thinking Orthodox itu ya. What is theology? Theology itu mystical knowledge of God. Jadi kita bukan hanya speak about God, tapi speak to God. Ya, speak about God. Kamu hanya tahu tentang Dia.
itu dari otakmu aja. Tadi yang saya katakan, kalau saya tahu tentang Sutrika, otomatis kenal dia enggak otomatis tuh. Ya kan? Tapi kalau saya pernah tahu tentang Sutrika, fotonya itu seperti ini, saya pelajari tentang dia, tentang hobinya dan sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi pintu masuk. Oh, saya harus ketemu dia supaya saya mengenal dia. Gitu. Nah, berarti kita belajar teologi nggak cukup sampai about God. Kita harus to God. Ketemu, speak to Him. Jadi, nah, gimana kita speak to Him? Ya, karena nggak menjamin, nggak membuat kita mengenal. Speak to God membuat kita mengenal. Jadi belajar teologi itu seperti kayak kita bukan kayak sedang membedah kodok ya atau binatang, ikan apa ya. Terus kita bedah di laboratorium, terus kita tahu oh kodok itu kayak gini, ikan itu kayak gini ya, struktur organ dalamnya seperti itu. Oke, itu speak about God. Tapi belajar teologi itu apa? Kamu jadi kayak anak kecil tadi, kamu masuk menyambut dia gitu loh. Jadi apa? Kalau kamu belajarin kodok, kamu nggak bisa jadi kodok. Gitu. Tapi kalau belajar teologi, kamu pelajari tentang Allah, tapi kamu harus jadi seperti dia. Jadi, ya, jadi lain dengan kalau kita belajar biologi, belajar sosiologi, belajar kedokteran, kamu bedah itu manusia ya. Misalnya kamu jadi seorang ahli bedah, kamu bedah itu manusia. Kalau kamu mau jadi hewan, itu binatang, tak menuntut kamu untuk jadi seperti binatang kan. Udah, kamu hanya tahu tentang aja gitu, beres. Tapi kalau kita belajar teologi, kita dituntut jadi seperti anak kecil, menyambut dia, jadi segambar dengan dia. Nah, berarti kita membedah Allah itu kasih, Allah itu terang dan sebagainya, kita juga harus jadi terang, harus jadi kasih. Jadi kita nggak cukup membedah Allah, tapi kita harus jadi Allah, jadi seperti Allah. Jadi, nah untuk jadi seperti dia kita butuh lagi yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Gambarnya siapa? Kristus. Kalau kita lihat gambar, itu seolah kita itu sedang berbicara kepada Allah. Nah, yang akan itu adalah gambar Allah, itu adalah Kristus. Siapa yang ngomong itu? Roh Kudus. Kapan dia akan ngomong? Waktu kita berdoa. Jadi waktu kamu belajar teologi tanpa doa, itu ibarat kayak gini, kamu tuh kayak iblis saja, tahu tentang Allah tapi nggak pernah menjadi seperti dia. Itu teologi dari setan. Ya, makanya kalau teologi tanpa doa itu adalah teologi ya setan. Oke, tapi kalau teologi yang benar itu apa? Speak to God in prayer. Ya kan, aplikasinya apa ini? Kamu udah tahu tentang ikon ini, misalnya tahu tentang Kristus, nanti kalian bisa baca ulang ya. Nah, tahu tentang ini, enough, cukup? Enggak, ternyata waktu saya belajar teologi itu, saya mesti jamaah seperti anak kecil ini. Berarti gimana caranya? Kamu harus ada di dalam ikon ini. Nanti ilustrasinya kamu nggak cukup hanya bedah kodok itu gitu, dan selesai. Sekarang masalahnya yang kamu bedah itu bukan kodok, yang kamu bedah itu adalah Allah. Dan kamu dituntut untuk menjadi seperti dia. Seperti anak kecil ini. So how? Kamu nggak bisa hanya tahu tentang, tapi speak to him. Tuhan, aku mau menjadi seperti anak kecil. Ngomong sama dia. Dalam doa. That's theology. Itulah teologi. Itulah kenapa kita mesti
seperti anak kecil ini. Jadi spirit kita belajar teologi itu harus seperti anak kecil. Nih, yang manjat pohon, yang rambut dia dengan sukacita. Jangan seperti orang-orang ini yang apa ini? Yang nanti ini kayak dari setan ya. Tahu tentang Mesias, tahu Kristus tapi nolak gitu. You see? Gitu, ya. Tapi kayak anak kecil ini dengan pakaian, dengan daun palem, bersukacita, dia speak to God. Ya, ini satu buku yang sangat bagus ya, chapter 6 ini, teologi, is teologi. Ya, seperti kita di sini kita belajar apa itu teologi. Nah, nanti baca buku ini. Ya, teologi speak to God in prayer. Oke, bukan hanya speak about God. Semua agama ngajarin gitu. Tapi dalam kekristenan, kamu bukan hanya about God, tapi menjadi seperti Dia. Itu. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan tentang ini? Ini amazing sekali ya, ikonnya ini. Ini tentang ikon Minggu Palem ini ya, Minggu Palma. Ada satu lagi, memang ini ada lambang dari kota Yerusalem ya, dan di sini tengah-tengahnya ada pohon. Di sini pohon ini tadi juga akan menunjukkan penyaliban Dia ya. Ada kota Yerusalem akan hancur rata di tahun 70 diserang oleh Jenderal Titus nanti ya. Kok ya, saya masih bingung tentang ini tadi dalam penjelasan yang menjadi pertanyaan saya, Lazarus ya, itu tahu sebelumnya ya, sebelum Lazarus meninggal dia tahu, tetapi kenapa Yesus itu baru datang setelah Lazarus meninggal? Nah, ini tadi kebangkitan Lazarus itu kan sebetulnya kita itu kayak kita nonton film, Tuhan Yesus kasih introduction-nya dulu nih. Ya. Kayak kamu mau makan sesuatu, kamu cicipi dulu. Rasanya gimana? Nah, kebangkitan Lazarus kan kita tuh sedang mencicipi Paskah. Kalau memang aku kan nanti, tapi ada kemenangan, ada kebangkitan. Ya. Jadi kalau nggak ada kebangkitan, maka penderitaan kita itu sia-sia. Kenapa? Karena kita belum bangkit gitu, kita belum menang atas maut itu. Ya kan? Maka kebangkitan Lazarus itu mesti terjadi untuk membuktikan ya bahwa ada kebangkitan orang mati. Jadi Yesus kasih tontonan dulu pembukaannya itu. Nah, nanti dia sendiri yang akan mati kan. Nah, dia tonton ini Lazarus. Oke, kita